Mei 1971 menjadi langkah awal Sumiati menjadi bidan pertama di Kepulauan Seribu. Nama lengkap saya Siti Sumiati, dipanggil Bu Sum. Kalau di Pulau Seribu pokoknya namanya Bu Sum. Profesi saya sebagai bidan, begitu lulus dilantik saya ditempatkan di Pulau Seribu. Saya sendiri nggak tahu Pulau Seribu itu mana waktu itu ya. Zaman itu masih sering ada orang melahirkan meninggal, apalagi bayi. Bayi itu sering ada yang meninggal karena tetanus ya. Seorang mahasiswa yang tengah menggeluti bisnis akan belajar bagaimana menjadi ikhlas demi sebuah pengabdian. Saya masih sehat, maksudnya masih kuat untuk jalan dan selama saya masih bisa berbuat, gitu aja. Itu prinsip saya, pokoknya selama saya masih bisa berbuat baik untuk masyarakat, itu aja. Kehidupan yang berbeda arah akan dipertemukan pada episode kali ini. Halo, nama saya Siska Spencer dan saya dipanggilnya biasa dengan Siska. Sekarang tahun ini saya 22 tahun, cuma sekarang sih 21 tahun. Saya lumayan supel, orang juga suka bilang katanya saya supel. Dan juga jika saya menginginkan sesuatu, saya akan bekerja untuk itu. Saya tahu semua hal itu tidak akan bisa datang begitu saja jatuh dari langit. Kita harus bekerja untuk itu. Sekarang saya sedang menggeluti bisnis catering. Sebenarnya konsep awalnya adalah makan enak nggak pakai repot gitu. Jadi saya berusaha untuk menggunakan ilmu-ilmu yang saya punya dari kuliah kemarin untuk membangun bisnis ini. Mungkin karena keluarga kami adalah sebuah keluarga wira swasta, jadi sebuah pandangan akan kesuksesan itu sangat dihubungkan dengan kewirausahaan. Jadi saya juga ingin berdiri di kaki sendiri juga. Saya ingin dilihat orang sebagai Siska yang apa adanya, yang apa yang dimilikinya adalah sesuatu yang diperolehnya dengan kerja keras. Saya mau menjadi orang sukses yang bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Dimana nanti saya juga bisa berkontribusi untuk orang lain, untuk memberikan kesuksesan bagi orang-orang lain juga. Numpang tanya Pak, kalau ke Pulau Pramuka, beli tiketnya gimana ya Pak? Oh, ke situ ya Pak. Terima kasih ya Pak. Tadi Pak, mau tanya, ke Pulau Pramuka ada tiketnya Pak? Ada. Kalau ini berangkatnya jam berapa ya Pak? Jam 8 Pak. Oh, jam 8 ya? Oh, berapa ya Pak harganya? 54. 50. Sejujurnya walaupun saya orang Jakarta, ini pertama kali saya ke Pulau Seribu. Jadi dari Pulau Seribu itu kan banyak pulau ya. Kemarin dikasih tahu mau ke Pulau Pramuka. Sebenarnya sepanjang perjalanan saya kayak menerka-nerka sih kayak kira-kira Pulau Pramuka itu kayak apa ya? Kepulauan Seribu merupakan kawasan pelestarian alam bahari yang terletak kurang lebih 45 km di sebelah utara Jakarta.
Secara administratif, Kepulauan Seribu yang termasuk dalam salah satu kota di DKI Jakarta ini terdiri dari 2 kecamatan dan 6 kelurahan. Dari total 115 pulau yang masih ada, hanya sekitar 10 pulau yang berpenduduk, sementara sisanya dijadikan tempat wisata. Sebenarnya sejujurnya kepikiran sih bersinggungan dengan jarak. Kalau kita kan naik mobil ya, kalau di sini mereka naik perahu dan perahunya itu juga bayar gitu loh. Kalau mungkin kalau misalnya di Jakarta bisa punya motor, di sini kan kita nggak mungkin semua orang punya perahu kan. Jadi mereka harus nyebrang ke pulau ini, ke pulau itu. Menurut aku itu sedikit ini sih sesuatu yang sangat berbeda ya dari Jakarta. Permisi. Ya, siapa Siang, ya? Ibu. Iya, Iya. selamat siang. Bener ini rumah Ibu Sumi? Iya, Oh benar. benar. Oh iya, Iya. saya Siska Ibu. Oh, Saya iya, dari Jakarta. Iya. Silakan duduk. Oh iya. Ya. Yuk, Bentar ya. pakai aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Yuk. Aduh, maaf ya Bu Silakan, ngerepotin. Iya. Iya Bu, jadi saya itu Siska. Saya mahasiswa Iya. Dari mana, Mbak? dari Jakarta, Mahasiswa. Oh. Jakarta Barat gitu. Nah, sebenarnya saya udah pernah dengar Ibu dari mana-mana Iya. gitu. Dan saya tertarik sama kehidupan Ibu sebagai Iya. bidan apung kan ya gitu. Kalau boleh saya ingin ikut Ibu keseharian Iya. Ibu gitu. Saat aku ketemu Ibu Sum, kan tadi dia juga cerita tentang dia dipanggil sama orang yang melahirkan di pulau mana, dan saya benar-benar kagum gitu loh. Dia tidak semudah yang saya pikirkan. Dan dia tinggal sendiri sekarang di sini, tapi dia tetap mau mengabdi. Dan bukan cuma bidan, dia pun juga melayani keluhan kesehatan masyarakat lainnya. Jadi menurut saya itu sangat-sangat mulia ya, dan juga dia sangat kuat gitu loh. Nggak semua orang di umur dia bisa begitu. Dan jiwa melayani dia sangat tinggi, tanpa pamrih. Berarti yang dikejar tuh bukan materi, tapi masih kepuasan. Aduh, kalau saya ngejar materi, Mbak, dari dulu saya udah berapa puluh tahun di sini, udah 45 tahun. Dari 71 berarti 45 tahun ya. Mungkin saya udah kaya. Sebenarnya yang Ibu Sum kerjakan dengan yang saya kerjakan sekarang, itu adalah sesuatu yang sangat bertolak belakang. Ibaratnya kalau misalnya saya benar-benar diajarkan lingkungan dan juga pribadi memang mengejar untuk kesuksesan sendiri gitu loh. Tapi kalau bidan Sum ini benar-benar dia tidak terlalu memikirkan itu. Dia benar-benar lebih ke oke, siapa yang bisa dibantu dia akan bantu. Kemanapun dia akan bantu. Benar-benar kesuksesan dia adalah bisa membantu orang gitu. Sekarang kita mau kemana Bu? Ini mau ke rumah pasien yang seminggu lalu melahirkan. Oh, Kita kontrol mau gitu? kontrol, lihat bayinya, lihat ibunya ya. Oh oke. Kalau misalnya kontrol gini, emang Ibu tiap hari gitu? Enggak, jadi begini, kan kalau pasien habis melahirkan di rumah sakit, itu kan dia pulang ke rumah, kan pusarnya belum pupak, belum copot, belum lepas, jadi biasanya itu keluarganya nggak bisa mandiin sendiri. Oh, Nah, jadi Ibu bantu? Nah, minta dibantu, saya yang mandikan gitu. Ibu waktu pas pertama kali datang ke sini, ini keadaannya beda banget gak sih kayak gini? Beda sekali, dulu mah masih hutan, jadi masih belum ada rumah. Oh iya. Cuma ada satu rumah Pak Abdurrahman tuh tukang tunggu Pulau Pramuka ini. Ibu satu-satu bidan dulu ya di sini? Iya, di Kepulauan Seribu baru saya sendiri dulu. Oh. Baru saya sendiri, makanya itu kan saya keliling dulu. Keliling. Jadi bidan apung gitu ya? Iya, mengapung-apung di laut kan saya. Kalau misalnya waktu pas Ibu baru datang gitu, kendalanya apa sih Bu yang paling parah gitu maksudnya? Kendalanya dulu orang sakit itu kan kepercayaannya kan dibikin orang, diguna-guna orang, jadi berobatnya ke dukun. Karena kebetulan zaman dulu masih ada dukun tuh di Pulau Panggang. Nah, kebetulan juga ya susah juga karena mereka tuh kan pendidikannya rata-rata kan SD ya. Iya. Ada yang tamat SD, ada yang nggak tamat SD gitu. Tapi ya kami dari petugas kesehatan ya berusaha bagaimana merubah perilaku mereka. Nah, ini rumah pasien yang kita mau kunjungi nih habis melahirkan ya. Melahirkannya di rumah sakit sini. Namanya Ibu Tami, Tami Amanah ya, anak pertama. Anak pertamanya? Iya. Oh, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Nih mau nengokin bayi. Halo Bu. Mau kontrol. Gimana, sehat? Sehat. Kami? Mbak, saya Siska. Dari mana? Saya dari Jakarta. Saya mau lihat itu ya, pusernya setelah kupak kayak apa. Ini enggak, ini kan biar apa dikasih daun ini? Katanya biarin mencret-mencret. Bentar. Mana mak uanya? Nana? Sini dong. Enggak, sini lihat dulu. Saya kasih tahu. Ini jangan ditempelin daun jarak ya. Kalau ini cukup pakai minyak telon aja. Soalnya nih, tuh bekasnya, bekas daun jarak. Enggak usah pakai daun gini nih. Ini bayi udah mulai melebar nih, gemuk. Sebenarnya kalau misalnya saya lihat Ibu Sum itu sangat dipercaya sama orang sini, dan menurut saya itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam satu malam gitu. Jadi dedikasi beliau itu berpuluh-puluh tahun, dari tahun 76 ya dia pindah ke sini, itu memang sangat terlihat gitu pengabdiannya. Dia juga tadi cerita door to door, bener-bener berusaha merubah mindset dari orang-orang pulau yang awalnya tradisional menjadi maksudnya lebih ilmiah gitu loh. Padahal ini pusarnya bagus ya. No, ini nggak boleh nih, uang sama ini ya. Soalnya nanti kalau infeksi, ini kan bisa bikin infeksi karena kotor nih. Pasiennya pun mendengarkan dia dan meninggalkan suatu tradisi seperti yang daun dan juga uang logam itu hanya dengan masukan dari beliau. Menurut saya dia tuh sangat peduli gitu akan kesehatan orang-orang pulau gitu. Baik itu bayinya juga ibunya. Udah beres masak. Yuk jalan-jalan Bu. Saya sebenarnya sangat tersentuh ya, karena Ibu Sum ini sangat ikhlas gitu loh, ikhlas untuk melayani gitu. Kalau misalnya kita kan di Jakarta gitu, mana ada sih dokter yang mau datang gitu kan, apalagi dokter kandungan. Oh ya udah bawa aja, mau bayinya kayak gimana, oh ya bawa ke rumah saya kontrol gitu kan. Tapi kalau Ibu Sum dia datengin gitu, dan usia beliau kan juga memang tidak muda ya, sudah 65 tahun tapi beliau masih tetap mau gitu loh. Jadi menurut saya itu adalah sesuatu yang bisa saya pelajari, dimana ikhlas untuk melayani orang lain gitu. Umur berapa Ibu? 27. 27. Sakitnya kenapa? Mau KB. Oh, mau KB. Oke. Ketika sang fajar menutup mata, saat itulah pintu rumah bidan Sum terbuka untuk melayani pasien yang datang berobat. Sosok seorang Ibu Sum, dia adalah sosok yang sangat dipercayai gitu loh. Semua orang di sini, menurut saya itu adalah suatu kerja keras yang terbayarkan, hard work pays off. Dan benar-benar saya kagum itu, karena jiwa melayani itu dia tidak mengejar kesuksesan semata, kesuksesan dia adalah kepuasan dari membantu orang lain. Beliau memiliki sebuah ketekatan, kepercayaan bahwa melayani itu adalah panggilan hidup dia, jalan hidup dia, dan di situ dia mendapatkan kepuasan hati dari situ. Tinggal seorang diri, jauh dari keluarga, merupakan jalan hidup pilihannya. Bu, kalau ini Ibu pas umur berapa? Oh ini foto waktu saya belum pakai jilbab ya, umur 40-an nih. 40-an. Manakala rindu dengan anak cucu dan tak sempat berkunjung, tak jarang Sumiati memandangi foto-foto lama sambil mengenang masa lalu yang penuh cerita.
Selesai dari masa tugasnya sebagai pegawai negeri sipil dengan profesi bidan 8 tahun lalu, tak menghentikan langkah nenek yang dikaruniai 7 orang cucu ini. Terus berkiprah memberikan pengobatan, Sumiati juga dipercaya pemerintah menjadi juru malaria desa. Kita tunggu dulu ya, Bu. Iya, tunggu dulu. Itu kapalnya ntar kan keluarnya dari. Oh iya. Kan sebenarnya udah pensiun ya Iya. dari berapa tahun lalu. Maksudnya tapi kenapa masih mau kayak keliling-keliling kayak gini sih, Bu? Ya, saya ingin mengabdikan diri aja. Selama saya masih kuat ya, masih sehat gitu. Selama masih mampu untuk kemana-mana, saya ingin mengabdikan diri saya, gitu ya. Nanti kalau ini, tapi anak saya mendukung semua, enggak bilang, Bu, di Jakarta aja dah. Gitu enggak. Mungkin mereka tahu ya ibunya senangnya begitu. Terserah ibu aja, kata dia. Oh. Berarti emang ibu jiwanya pengen Iya. mengabdi terus. Iya, memang saya senang gitu ya. Ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Heeh. Sebulan sekali, ia dan para kader puskesmas lainnya berkeliling ke pulau-pulau tak berpenghuni. Biasanya sekitar 5 hingga 6 pulau. Tujuannya mencegah potensi berkembang biaknya bibit malaria. Sebenarnya bedanya malaria sama DBD itu apa sih? Beda. Malaria itu nyamuknya kan nyamuk anopheles, dia itu berkembang biaknya di laut, di perbatasan campuran air payau, air hujan sama air laut ya campuran. Kalau DBD kan emang benar-benar titiknya dari air hujan. Oh iya. Dia lebih betahnya di air tawar. Dari jenis nyamuknya beda, dari jenis virusnya beda juga, dari jenis perkembang biakannya juga beda. Hari ini saya berkesempatan untuk keliling bersama ibu-ibu dari puskesmas, juga bapak-bapak dari kelurahan dan sama Ibu Sum. Menurut saya ini sangat pengalaman berharga karena saya benar-benar melihat bagaimana mereka mengabdikan dirinya untuk kesehatan Pulau Seribu gitu. Bukan hanya pulau mereka sendiri, tapi pulau-pulau lainnya gitu. Dan benar-benar kelihatan bagaimana solidaritas antar pulau di sini. Saya sangat kagum dengan semuanya di sini. Mereka adalah ibu-ibu yang punya kehidupan di rumahnya, punya anak, punya harus masak dulu di rumah. Tapi mereka benar-benar pagi-pagi, mereka pun juga tetap mau jalan untuk melihat jentik-jentik itu. Saya sangat beruntung saya bisa ikut dengan mereka. Sampai nih ya, Bu. Ya, ini Pulau Karang Bongkok namanya. Karang Bongkok. Iya. Layanan di dalam dan di luar gedung. Nanti kalau kayak gini ntar bilang ke penjaganya gitu, suruh Ditutup lanjutin. aja, ditutup Oh, ininya. Tutup. Tutup sama itu aja pasir gitu kayak begitu. Nah, kan udah nggak dipakai nih, jadi diuruk pasir aja gitu. Sebenarnya sejujurnya capek sih ya, karena kan kita kan turun naik kapal jauh, terus habis itu turun pulau, terus cek-cek, gali-gali, timbun. Terus tadi aja sempat kayak bapaknya bilang 2 pulau lagi, tapi saya salah dengar, saya dengar 20, saya hah sampai begitu, kaget gitu. Tapi sebenarnya seru banget karena setiap pulau itu memiliki pesonanya sendiri gitu. Kenapa sih Bu lebih cemas sama maksudnya malaria daripada DBD gitu? Iya, karena penyebarannya juga, terus kemudian dulunya kan daerah Pulau Seribu itu endemis malaria. Nah, sekarang kan sudah dinyatakan sudah bebas. Sudah bebas malaria, eliminasi malaria. Jadi di DKI ini kita udah 0 ya. Jadi ini pemeliharaan, jangan sampai Terulang kembali. terulang lagi seperti dulu gitu. Makanya kami selalu memantau yang begini. Malaria yang kita itu. Kalau DBD kan memang tiap musim hujan juga ini ya, ada Iya. terus kalau DBD.
Ibu Sum juga sudah menjadi sosok yang sangat dihormati ya di sini. Ibu Sum juga bukan orang yang kayak, oh iya saya sudah lebih senior, kamu harus menghormati saya. Enggak, tapi dia bisa menjadi kawan juga, bisa menjadi teman untuk bertukar pikiran juga, dan dia pun siap untuk turun ke lapangan gitu. Walaupun di usia yang tidak muda, masih menyanggupi diri untuk naik turun ke dermaga yang kadang-kadang dermaganya pun tidak terawat, jadi harus loncat gitu. Saya sangat kagum sih, dan orang-orang di sini juga mereka sangat mengagumi Ibu Sum gitu. Benar-benar sesuatu yang bisa saya contoh, di mana keteguhan dan juga keinginan untuk melayani orang lain terus dihidupi oleh beliau sampai umur yang sekarang. Dan menurut saya itu saya benar-benar bisa belajar bahwa sebenarnya keberhasilan itu dan kesuksesan itu yang material segala macam itu tidak bisa dibandingkan lah ya dengan apa yang Ibu Sum lakukan. Tinggal di pulau-pulau berbeda, para kader memanfaatkan waktu dalam perjalanan pulang untuk berdiskusi. Tak kenal lelah, semangat pengabdian saling ditularkan. Ya, dalam kebersamaan, visi melayani masyarakat menjadi lebih terjaga. Sejujurnya belakangan ini saya lebih mementingkan, oke, saya harus membangun karir, saya harus mengejar kesuksesan untuk diri saya sendiri. Tapi saya lupa bahwa kesuksesan untuk diri sendiri itu tidaklah lengkap tanpa pengabdian dan melayani orang lain. Dan dengan bertemu Ibu Sumi, saya sekali lagi diingatkan bahwa memang mengabdi itu penting, dan mengabdi itu bukan suatu siksaan, bahwa ada kepuasan tersendiri seperti yang dirasakan Ibu Sumi yang mendorong dia ingin terus mengabdi sampai umur segini. Menurut saya itu adalah sebuah reminder yang sangat penting. Saya untuk diri sendiri, saya harap saya jauh lebih terdorong untuk melayani orang lain, untuk menggunakan kapasitas saya untuk melayani orang lain dengan baik, dan memberikan dampak setidaknya setengahnya lebih besar, sebesar Ibu Sum pun itu sudah luar biasa gitu. Saya ingin juga seperti Ibu Sum, berdampak bagi masyarakat luas. Acara ini didukung oleh Dharma Kitchen dan Seragam Serasi Perkasa.